Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, aku habis pulang kerja dan anak aku kelaparan. Jadi aku bikin yang simpel. Hari ini aku mau bikin nasi goreng. Yuk, ikutin aku masak ya. Ini ada telur, aku orak-arik aja. Ini 2 telur, aku pakainya. Terus ini ada bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Juga ini aku pakai tuna teman-teman, tuna kaleng ya. Ini. Aku hari ini mau bikin nasi goreng aja, tapi anakku request mau pakai tuna, jadi aku bikin nasi goreng pakai telur, pakai tuna. Kalau udah telurnya udah agak keras ya, nggak encer lagi, kita campur dengan bawang merah, bawang putihnya yang udah lunak, juga tunanya teman-teman ya. Teman-teman, aku ini ada nasi. Ini nasiku dari kulkas ya. Ini jadi nasinya, aku mau pakai nasi ini aja. Jadi aku mau bikin nasi goreng pakai nasi ini. Terus aku juga ini ada frozen sayuran. Nanti aku masukin juga ke nasi gorengnya biar anak-anak makan sayuran. Oke, kalau udah kayak gini ya teman-teman ya, dikecilin apinya. Terus kita kasih sedikit sayurannya. Isinya apa aja? Ini frozen, ada wortel teman-teman, terus ada apa ini, kacang ya. Di sini namanya RT di sini. Terus ada jagungnya. Kita aduk-aduk lagi biar sayuran frozennya melunak ya teman-teman ya, dan nggak keras. Sebelum kita masukin nasinya. Jadi, kenapa aku masak nasi goreng hari ini? Jadi kemarin itu kita udah terakhir makan dinner itu lama supa ya, atau sup dombanya. Jadi Senin sampai Rabu ya teman-teman ya, dan itu udah habis buat dinner. Dan sekarang aku bikin yang simple aja, yaitu nasi goreng gitu, karena di kulkas masih ada nasi, dan aku pikir aku masih ada tuna kaleng, juga masih ada telur. Aku jarang pakai telur, jadi aku mau masak pakai telur, juga ada frozen sayuran gitu. Pokoknya aku bikin yang simple aja, soalnya ini anakku dua-duanya mau training hari ini, jadi aku mau masak yang sat-set gitu. Oke teman-teman, ini kayaknya udah lumayan lunak nih sayurannya. Terus kita masukin nasinya ya teman-teman. Oi, oh no, numplak, nasinya numplak. Aduh, berantakan. Nasinya numplak teman-teman. Sedikit sih, nggak banyak. Soalnya aku pakai satu tangan, yang satu tangan aku pakai, yang satu aku pegang kamera, yang satu lagi buat masak. Jadi nggak ideal. Jangan ditiru ya, soalnya itu tidak baik. Tapi ini karena aku mau bikin yang sat-set aja. Ini kayaknya kameranya aku mau taruh sini aja deh. Oke teman-teman, ini nasinya udah aku masukin. Mesti agak dipotong-potong. Saya ini dari kulkas ya teman-teman, ini nasinya. Jadi ini bisa agak digedein apinya atau panasnya ya. Jadi biar nasinya jadi lembut, nggak keras lagi. Ini jujur aja teman-teman, ini pertama kalinya aku masak nasi goreng ada tunanya. Biasanya kalau aku masak nasi goreng itu, aku masak nasi goreng cuma pakai telur sama sayuran, sama mungkin pakai kayak ayam gitu, irisan ayam atau irisan daging sapi ya teman-teman ya. Jadi ini pertama kali aku masak campur pakai tuna kaleng sama pakai telur. Kita lihat gimana rasanya nanti. Oke, langsung dicampur ya teman-teman ya. Dicampur nasinya. Diaduk-aduk. Baunya udah wangi banget teman-teman. Baunya udah wangi.
Ini kita campur-campur sampai nasinya kalau masih ada yang merengkal-merengkal bisa hancur ya teman-teman ya. Jadi nggak merengkal-merengkal lagi, sekalian dihancurkan. Oke, kalau udah gini kita masukkan persausan. Di sini aku pakai sedikit kecap asin aja. Terus aku pakai saus ikan. Terus aku pakai saus tiram. Sama kasih saus hoisin. Sedikit aja ya. Terus kita aduk-aduk lagi. Baunya udah enak banget teman-teman. Diaduk yang rata ya teman-teman ya, sampai nasinya tuh berubah warna ya, dari putih menjadi kecoklatan karena tercampur dengan sausnya ya teman-teman. Juga tidak lupa kita tambahin gula. Kalau mau dikasih gula bisa, atau kalau mau dikasih kecap juga bisa. Tapi ini aku pakai gula ya teman-teman. Sedikit lagi, 2 sendok teh. Terus kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk ya. Ini barusan aku kasih gula ya teman-teman, 2 sendok teh. Kita cicipin dulu terutama sayurannya ya, sama pakai tunanya sedikit sama nasinya. Waktunya mencicipin. Mantap. Oke, tinggal dimatiin. Oh teman-teman, ini udah mantep banget. Ada rasa asinnya dari tuna sama kecap asinnya ya teman-teman. Itu ada manisnya juga dari sayurannya, sama telurnya, sama tadi aku kasih gula pasir ya teman-teman. Juga dari saus hoisinnya itu juga manis. Ini udah mantep banget. Oke, yuk kita makan. Kayak gini teman-teman. Ini udah endul. Oke teman-teman, sekarang aku mau kasih ke sini ya, ke piring anakku dulu. Okay, it's a bit smoky. Let me know if you want more or if you want to stop. That's enough. That's enough? Iya. Oke, ini buat anakku yang cewek ya teman-teman ya. You want spoon and fork or with the knife? Spoon and fork. Oke. Selamat makan. Oke, ini anakku yang cewek sudah. Sekarang aku mau kasih anakku yang cowok ya teman-teman. If you want more salt, just let me know if it's. Yeah, I've got more salt. Ini buat anakku yang cowok. You want fork and knife or fork and spoon? Fork and spoon. Ya. Selamat makan. Thank you. Anak yang cowok udah, sekarang buat aku. Aku makannya pakai piring kecil aja teman-teman. Nggak di mangkok soalnya biar kelihatan ya tuh. Mantap ini. Dan segini ya teman-teman. Dan tidak lupa pakai cabai. Oke teman-teman, ini nasi goreng udah jadi. Aku pakai piring kecil ya teman-teman ya. Terus ini tidak lupa, ini ada cabai. Aku mau potong. Karena anak-anakku tadi makan nasi goreng, jadi aku nggak kasih cabai atau sambal ya teman-teman ya di nasi gorengnya pas masaknya. Jadi aku potong-potong cabai aja. Ini cabainya katanya sih lumayan pedas ya. Jadi bukan cabai-cabai besar yang nggak pedas teman-teman. Ini lumayan pedas ini. Oke, mari kita lihat seberapa kuat saya makan
tingkat level kepedasannya. Oke teman-teman, ini aku makannya di dapur karena lagi pengen aja gitu. Yuk. Selamat makan. Amin. Ini tadi anak-anakku udah makan ya teman-teman ya. Ini adalah nasi goreng. Kita lihat dulu penampakannya. Tuh. Nasi goreng endul. Ada tuna, ada sayurannya, ada telurnya. Mantap. Mari kita makan. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan ya. Aku ambilnya sedikit dulu. Nanti kalau kurang baru nambah. Enak banget. Ini aku nggak pakai penyedap rasa ya teman-teman ya. Nggak pakai knorr atau magi atau penyedap rasa. Jadi cuma pakai persausan, sama pakai gula sedikit, sama pakai garam. Enak banget teman-teman. Wajib dicoba kalau teman-teman di rumah ada tuna kaleng atau perikanan gitu. Bisa dibikin kayak gini teman-teman, nasi goreng. Kalau misalnya teman-teman bosan makan pakai ikan goreng ya, jadi ikan gorengnya bisa dihancurin, dibuang tulangnya, terus dimasukin ke nasi goreng. Enak. Ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Ini mantap banget teman-teman. Tadinya aku mau pakai udang ya teman-teman ya. Tapi aku pikir aku masih ada tuna dan anakku lebih suka tuna ya. Terus aku juga akan pakai udangnya itu buat besok aku mau bikin sayur sawi ya teman-teman ya. Sawi putih oseng-oseng gitu. Enak banget. Menu dinner yang set. Nasi goreng tuna campur telur. Kayak aku mesti pakai ini lagi ya. Ini kok gak terlalu pedas. Katanya pedas. Kemarin aku cobain satu pedas. Tapi yang ini nggak begitu. Apa karena udah tua? Ini guntingnya gunting dapur ya teman-teman. Jadi ini gunting bersih. Aku biasanya kalau masak gitu, kalau potong-potong aku pakai ini. Jadi nanti ini tinggal dibersihin di mesin wash machine kalau di sini, atau mesin cuci piring, atau bisa di wastafel ya teman-teman, dibersihin. Jadi itu guntingnya bersih. Aku biasanya kalau gunting dapur itu cuma buat kalau misalnya kayak potong-potong sayuran atau cabe gitu. Kadang-kadang suka males ngiris-ngiris pakai pisau ya teman-teman, jadi aku pakai itu. Atau misalnya kalau bikin Indomie, potong plastiknya pakai itu. Dan langsung dicuci habis itu. Jadi bukan potong-potong kayak buat ikan gitu. Bukan ya teman-teman. Oh my god, this is so good.
Wajib dicoba di rumah. Nambah lagi. Ini aku masih ada sedikit buatan aku nanti. Buatan aku habis training biasanya lapar lagi. Jadi ini tuh nggak ada bijinya teman-teman. Cabenya ini jadi nggak pedes. Biasanya bijinya banyak. Dan walaupun cabenya besar-besar ini biasanya pedes. Oke. Ada irisan cabenya. Ini sekarang pedas. Pas makan kena bijinya teman-teman. Pedas. Ini baru mantap. Ini pedas teman-teman. Ternyata bijinya itu di bagian ujung cabenya. Lumayan pedas. Bukan lumayan lagi, ini pedas. Udah habis. Pedesnya nampol. Udah habis teman-teman. Enak banget. Oke, ini kita lagi dalam perjalanan ya teman-teman ya. Aku mau antrian aku, ada training. Terus habis itu habis antrian aku mau ke supermarket mau ngambil paketan. Yuk, temenin aku ya. Oke teman-teman, sekarang udah mau ke musim bor ya, bor sesong. Udah hampir selesai musim dinginnya. Jadi ini jam 5 udah terang ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya itu jam 5 gelap ya. Tuh lihat teman-teman, langitnya bagus banget warnanya. Barusan ambil paket. Lumayan berat juga nih. Oke, sekarang kita pulang. Sekarang kita pulang. Oke teman-teman, mari kita unboxing. Di sini ya. Oke, mari kita unboxing. Ini kayaknya tingginya setinggi dada aku ya teman-teman ya. Untungnya tadi nggak terlalu lebih tinggi lagi. Kalau terlalu tinggi lagi kayaknya nggak muat masuk di bawah teman-teman gitu. Teman-teman semua kelihatan ya. Yuk, mari kita unboxing teman-teman. Ini recycle plastik. Mungkin maksudnya biar nggak lecet kali ya. Jadi ada kayak gininya. Aduh banyak banget ini. Ini bakalan ngasih kerjaan aku nih buat dibuang ke tempat sampah ya teman-teman ya. Harus disortir kan.
Ini cuma kayak plastik ya teman-teman. Terus ada apakah? Jadi ya teman-teman. Jadi aku kemarin pesan di Class Awesome ya teman-teman ya. Class Awesome itu apa? Class Awesome itu kayak toko menjual segalanya pernak-pernik gitu, dari kebutuhan dapur, kayak dekorasi dapur, terus perkantoran, juga sampai pelistrikan gitu. Jadi segala macam itu ada teman-teman. Aku pesan untuk perdapuranku ya teman-teman ya, food container, karena aku punya food container tapi yang setengah dari ini teman-teman. Dan itu kemarin karena anakku lagi suka bikin apple muffin atau muffin apple ya, jadi aku kemarin memakai banyak tepung. Jadi kemarin pas aku pesen dari Uda delivery itu aku pesen yang lebih dari food container yang setengah ini teman-teman. Jadi itu nggak masuk nggak masuk di food containerku. Jadi aku terpaksa harus pakai kayak Tupperware biasa teman-teman buat naro tepung terigu ya teman-teman ya. Kayaknya tepung terigunya itu sekitar 2 kiloan apa 1 kilo gitu, aku lupa. Jadi aku beli ini jadi yang lebih tinggi supaya tepung teriguku yang ada di Tupperware bisa aku pindahin ke sini gitu. Ini food container. Food container teman-teman. Ini bagus banget ya, ada tutupnya dan kedap udara. Terus apalagi, dan tara sama juga main tadi food container juga teman-teman. Ini yang ukuran 1,8 sama kayak yang tadi juga. Aku belinya 2 pieces. Kalau yang ini aku rencananya mau pakai buat kayak pertepungan juga sih teman-teman, atau kalau misalnya aku punya kayak cemilan atau makanan gitu, makanan kering, ini aku bisa taruh di sini gitu. Rencana aku seperti itu teman-teman gitu. Jadi ada 2 ya teman-teman ya, 1,8 liter. Terus next selanjutnya adalah drum roll ya, food container lagi. Jadi kalau ini teman-teman, ini ukurannya sama kayak yang tadi mereknya, food container yang airtight, ini 2,7 liter. Nah ini rencananya teman-teman, ini tuh kalau digambarnya bisa ditaruh untuk pasta atau untuk kacang hijau atau perkacangan gitulah teman-teman ya. Cuma karena aku nggak stok perkacangan, aku ini rencananya mau aku taruh buat beras kali ya teman-teman ya. Walaupun agak kecil sih ukurannya, aku pikir ini bakalan lebih besar gitu loh. Cuma ternyata ini segini aja, tapi nggak apa-apa. Aku juga biasanya kalau di sini beli beras itu kan nggak bisa yang ukuran kayak besar, karung besar gitu teman-teman ya. Jadi aku biasa di supermarket nemunya beras yang 1 kilo atau 2 kilo atau 5 kilo kayaknya. Jadi mungkin sedikit aku mau taruh sini, jadi kalau masak nasi biar tinggal gampang gitu. Agak panjang ya ini ya teman-teman. Ini buat beras jadinya. Kalau yang tadi buat tepung, yang ini buat beras. Terus yang terakhir adalah ini alasan kenapa kardusnya ini besar dan panjang, hampir setinggi orang dewasa. Karena aku ini teman-teman, tada, apakah ini bukan meja setrika ya teman-teman. Kelihatan kayak meja setrika, bukan teman-teman. Jadi ini adalah, bentar, ini aku turunin dulu ya. Jadi ini adalah grocery trolley atau grocery cart ya teman-teman ya, atau shopping trolley ya gitu. Jadi emang sebenarnya udah dari tahun lalu aku pengen punya shopping trolley, karena shopping trolleyku yang terakhir itu terlalu besar dan udah rusak ya teman-teman ya. Jadi aku nggak punya shopping trolley, jadi ini shopping trolleyku. Jadi kalau misalnya mau belanja ke toko Asia gitu, atau
supermarket gitu ya. Jadi bisa pakai ini. Cih. Tapi ini mesti di assembly dulu teman-teman. Gimana cara assembly-nya aku juga nggak tahu ini. Gimana ini? Kayaknya seperti ini kali ya. Oh, tinggal dipasang aja ini teman-teman. Oh iya, ini tinggal dipasang gini. Apa? Nah, rodanya tuh tinggal dipasang aja teman-teman, kanan dan kiri. Nah, terus udah. Dan ini mereknya Belelli. Dan ini kantongnya teman-teman ya. Jadi ini bisa ditaruh di sini gitu. Jadi seperti oh ini ada apanya? Oh ini ada bawahnya gitu. Jadi bakalan ini bisa dibuka nggak sih bawahnya? Nggak bisa dibuka. Jadi gimana dong? Oh begini aja. Oh seperti ini teman-teman. Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi bisa ditaruh. Ini kayaknya harus kayaknya bagian belakangnya ini bisa gini. Ini bagian belakangnya bisa dilempangkan gini. Seperti ini ya? Ya kayaknya seperti ini deh. Terus ada kayak di sana gini. Kayak gini teman-teman ya. Nah, gini. Agak ditaruh bawah juga. Terus bawahnya ini ada kayak papannya. Dan ini juga ada kayak karetnya. Bukan karet ya, tali ya. Nah, gini. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Kayaknya lumayan. Ya teman-teman ya. Ini kayaknya lumayan ini. Ya, lumayan. Warnanya juga hitam, aku suka teman-teman. Suka banget ini warna hitam. Hitam dop ya. Jadi kalau ada kena kotoran atau air kayaknya nggak bakalan kelihatan. Ini dalamnya bisa nyimpan macam-macam ya. Kalau mau ke toko Asia nih, macam-macam ini. Nah, kayak gini teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap selalu support dan dukung terus channel Shelmo YouTube channel ya. And thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!